STU48! 私たち未来に来て誰よりも好きになるだろう暗闇のその中で目を凝らしてみれ STU48 bukan sekadar idol, kisah perjuangan di atas perahu teater Setaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fans JKT48 Saidillah Enjoy. Pernah kebayang ada grup idol yang konser di atas kapal feri, yang setiap hari mereka harus melawan ombak, badai, bahkan risiko tenggelam demi bisa ketemu fans? Ini bukan cuma cerita, ini kenyataan. Ini adalah kisah STU48, grup idol yang lahir dari lautan Setaci. Di video ini, kita akan bongkar kenapa mereka disebut idol paling berani. Mulai dari teater terapung mereka yang revolusioner, perjuangan mereka jadi duta regional, sampai momen paling berat saat mereka harus meninggalkan kapal legendaris itu. Konsep teater terapung yang revolusioner. Bayangin, di tengah dominasi grup 48 yang punya teater permanen di kota besar, STU48 datang dengan ide gila, sebuah teater terapung. Mereka mengubah kapal feri bekas menjadi teater berkapasitas 300 orang. Ide ini bukan sekadar unik, tapi juga sebuah pernyataan berani. Kapal yang diberi nama STU48 Go ini jadi identitas utama mereka. Tapi di balik keunikan itu, ada tantangan besar. Mereka harus menghadapi masalah operasional yang rumit. Tiap kali berlayar, mereka harus mempertimbangkan cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan logistik yang super kompleks. Setiap tur ke banyak pelabuhan di 7 prefektur Setaci butuh perencanaan matang, dari izin pelabuhan sampai keamanan anggota dan fans. Ini membuktikan bahwa STU48 bukan hanya grup idol, tapi juga tim yang tangguh. Identitas regional sebagai Duta Setaci. Konsep kapal teater ini membawa mereka lebih dekat ke masyarakat. STU48 menjadi Duta Setaci yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya tampil, tapi juga mempromosikan pariwata, budaya, dan kuliner lokal. Kisah anggota dan transisi grup. Di balik perjuangan grup, ada kisah-kisah personal yang menyentuh. Banyak anggota STU48 berasal dari daerah Setaci dan punya mimpi besar untuk menghidupkan grup. Mereka rela berjuang di tengah keterbatasan dan tantangan fisik. Namun, badai terbesar datang bukan dari lautan, melainkan pandemi COVID-19. Situasi ini memaksa mereka mengambil keputusan berat, mengakhiri operasional teater terapung pada Mei tahun 2021. Ini adalah momen yang sangat emosional. Mereka kehilangan elemen paling ikonik dan berani mereka. Tapi, apakah ini akhir? Tentu saja tidak. STU48 membuktikan diri sebagai grup yang adaptif. Mereka pindah ke teater darat, Hiroshima Sun Plaza, dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. Identitas Duta Setaci tetap kuat. Mereka terus aktif mempromosikan regional, hanya medianya yang berubah. STU48 mengajarkan kita bahwa identitas tidak harus terikat pada satu tempat atau benda. Identitas mereka ada di hati para anggotanya, di setiap lagu yang mereka nyanyikan, dan di ikatan kuat dengan masyarakat Setaci. Tapi tahukah kamu, STU48 punya hubungan yang unik dengan grup idol di Indonesia. Mereka sering berinteraksi dengan Fade Out. Hubungan rahasia STU48 dan JKT48, kenapa fans harus tahu? Apa persamaan JKT48 dan STU48? Banyak yang nggak tahu, tapi ada satu member yang jadi jembatan rahasia antara dua grup ini. Dan ceritanya bakal bikin kamu kaget. Ini bukan sekadar teori konspirasi, ini fakta di balik layar dunia 48 Family. Di video ini, kita akan bongkar kenapa hubungan mereka lebih dari sekadar sister group biasa. Mulai dari transfer member, kolaborasi yang tak terduga, sampai semangat yang ternyata mereka bagikan. Lebih dari sekadar sister group, kisah transfer member. JKT48 dan STU48 adalah dua entitas berbeda, satu di Jakarta, satu di Setaci, Jepang. Tapi, hubungan mereka punya dasar yang kuat, konsep transfer member, dalam 48 grup.
Ini adalah rahasia terbesar kenapa mereka bisa saling terhubung. Transfer member ini bukan cuma pindah kantor, tapi sebuah pertaruhan besar. Ingat Haruka Nakagawa yang ditransfer dari AKB48 ke JKT48. Haruka lah yang menjadi ikon transfer paling sukses, menjembatani budaya Jepang dan Indonesia. Konsep ini membuktikan bahwa member dari Jepang bisa menjadi bagian integral dari sebuah sister group di luar negeri, dan sebaliknya. Kolaborasi yang tak terduga dan semangat yang sama. Meskipun jarang tampil bersama secara langsung, STU48 dan JKT48 seringkali menunjukkan hubungan rahasia mereka melalui kolaborasi tidak langsung. Misalnya, JKT48 pernah membawakan lagu-lagu AKB48 grup yang juga populer di kalangan fans STU48, dan sebaliknya. Tapi lebih dari sekadar lagu, mereka berbagi semangat yang sama, semangat perjuangan dan adaptasi. JKT48 di Indonesia berjuang untuk terus relevan di tengah persaingan industri musik yang ketat, dan STU48 berjuang untuk mempertahankan identitasnya setelah kehilangan kapal teater mereka. Kedua grup ini adalah simbol ketangguhan dan keberanian, yang menjadi daya tarik utama bagi para penggemar. Alasan kenapa fans harus tahu. Lalu, kenapa cerita ini penting bagi fans? Karena ini bukan hanya tentang idola. Ini tentang ikatan global. Ini adalah bukti bahwa musik dan semangat bisa melampaui batas negara, bahasa, dan bahkan lautan. Hubungan, rahasia, ini memperkuat komunitas fans. Fans JKT48 yang penasaran dengan kakak mereka di Jepang bisa menemukan cerita inspiratif di STU48. Sebaliknya, fans STU48 bisa melihat bagaimana semangat 48 family tumbuh subur di Indonesia. Ini menciptakan lingkaran dukungan yang saling menguatkan. Kisah STU48 adalah bukti nyata bahwa identitas sejati bukanlah tentang tempat atau benda. Identitas mereka tidak hilang saat kapal teater legendaris itu berlayar untuk terakhir kalinya. Identitas mereka ada di setiap ombak yang mereka lawan, di setiap senyuman yang mereka bagikan di dermaga, dan di setiap lirik yang menceritakan keindahan Setachi. Mereka bukan sekadar idola, tapi simbol ketangguhan, keberanian, dan adaptasi. Mereka adalah cerminan dari lautan itu sendiri, selalu bergerak, selalu berubah, tapi esensinya tetap tak tergantikan. Kita sudah melihat bagaimana dua grup yang terpisah oleh lautan dan budaya ini ternyata punya benang merah yang kuat. Ini bukan cuma tentang Haruka atau transfer member. Ini tentang bagaimana mimpi dan perjuangan bisa melampaui batas. Baik STU48 di Setachi maupun JKT48 di Jakarta, keduanya adalah bukti bahwa 48 family bukan sekadar label. Itu adalah keluarga sejati yang saling mendukung dan berbagi semangat, dari lautan biru hingga ibu kota yang ramai. Setelah tahu cerita ini, coba renungkan, apa menurutmu pelajaran terbesar dari kisah STU48 dan JKT48? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, subscribe channel ini karena masih banyak cerita, rahasia, lain yang menunggu untuk kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung STU48 dan JKT48 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fans JKT48.